Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah kita bersama untuk sukses. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 8 Juni 2020 ya. Seperti biasa kita awali dengan melihat bagaimana kondisi market indeks global pada hari ini ya. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini ya. Ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini. Oke, kita akan langsung fokus ke bawahnya ya. Ini adalah gambaran perjalanan IDX pada hari ini. Jika teman-teman mengikuti pergerakan market hari ini, IDX pada awal pembukaan langsung melejit ke zona hijau ya. Dan akhirnya berhasil close di harga Rp5.070 atau naik 122 poin. Atau secara persentasenya naik 2,48%. Mantap ya market hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana chart candle IHSG hari ini ya. Oke, hari ini candle IHSG membentuk sebuah green candle ya, dan berhasil membreakout garis resisten kuatnya pada garis resisten warna biru ini ya. Kemudian masih bertahan di atas garis MA60-nya. Kemudian jika dilihat dari volumenya pada hari ini cukup besar ya dari rata-rata hariannya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya kembali mengarah ke zona jenuh beli ya, dan asing sudah berhasil belanja bersih di IHSG. Kesimpulannya, IHSG masih tetap ya berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya karena baru saja berhasil membreakout dan close di atas garis resisten kuatnya, yaitu di harga psikologisnya di harga 5.000. Tapi tetap harus waspada ya karena stokastiknya sudah menunjukkan jenuh beli. Oke, selanjutnya saham yang pertama yang akan kita analisa adalah PTBA. PTBA hari ini berhasil membreakout garis resisten yang berwarna biru ini ya, dan close di atas garis resisten kuatnya di harga 2.300 atau naik kurang lebih 90 poin ya. Artinya secara teknikal PTBA hari ini sudah keluar dari masa-masa konsolidasinya ya. Kemudian yang menarik juga ya, PTBA berhasil close di atas garis MA 150-nya. Kemudian pada hari ini ya, candlenya membuat sebuah green candle. Kemudian dari volumenya lebih besar ya dari volume Jumat pekan kemarin. Kemudian dari stokastiknya sudah berada di zona jenuh beli. Kemudian jika kita melihat pada pergerakan asing, teman-teman bisa melihat di sini ya, asing hari ini masih pada posisi jual bersih ya, 30 miliar lebih. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saya rasa PTBA masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target terdekat di harga 2.350 dan 2.400. Namun begitu tetap berhati-hati ya karena stokastiknya sudah menunjukkan jenuh beli dan asing masih mendistribusikan saham ini, kemungkinan dia akan pullback dulu di sekitar 2.250 baru melanjutkan kenaikan. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham ISSP. Oke, hari ini ISSP ditutup menguat di harga 140 ya, atau menguat 13 poin, atau secara persentasenya naik kurang lebih 10,24%. Wow, mantap ya. Kemudian yang menarik, hari ini berhasil membreakout garis resisten warna biru ini ya, dan close di atasnya. Sinyal lebay ya. Dan kemudian dari candlenya membentuk sebuah green candle dengan body yang sangat gemuk ya. Kemudian dari volumenya cukup besar ya dari rata-rata hariannya. Tapi sayangnya saham ini tidak begitu liquid ya. Kemudian dari stokastiknya menunjukkan jenuh beli ya. Yang menarik dari pergerakan asing, ISSP ini masih diakumulasi oleh asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, hari ini asing telah beli bersih terhadap saham ISSP ini sebesar kurang lebih 99 juta. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kurang lebih selama sepekan ya, asing sudah beli bersih sebesar kurang lebih 271 juta.
Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, dengan target price terdekatnya di harga Rp145. Namun tetap hati-hati ya, karena stokastiknya sudah menunjukkan jenuh beli. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham Antam. Hari ini Antam close di harga 630 ya, atau naik kurang lebih 40 poin, atau secara persentasenya naik 6,78%. Wow ya. Kemudian yang menarik hari ini Antam berhasil close di atas garis resisten kuatnya, yaitu pada garis warna biru ini ya. Kemudian dari candlenya hari ini membentuk green candle ya, dengan body yang cukup besar. Kemudian dari volumenya lebih besar ya, dari volume rata-rata hariannya. Kemudian dari stokastiknya masih di zona jenuh beli ya. Kemudian jika kita melihat pergerakan asing hari ini, asing telah melakukan beli bersih ya, sebesar kurang lebih 2 miliar ya. Kesimpulannya, karena Antam ini sepertinya sudah keluar dari masa-masa konsolidasinya ya, Antam ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, dengan target melewati resisten berikutnya di harga 650 sampai 700. Oke, selanjutnya saham yang akan kita analisa adalah saham Pegas ya. Pegas pada hari ini close di harga 1100 atau naik kurang lebih 7% lebih ya. Wow. Pegas ini sudah keluar dari trend sideways-nya ya, sejak tanggal 3 Juni pekan lalu. Kemudian dilihat dari candle penutupan hari ini membentuk spanning top green ya. Kemudian dari volumenya cukup besar ya, dari rata-rata hariannya. Kemudian dari stokastiknya berada di sekitar zona jenuh belinya dan mengarah ke bawah. Yang menarik, Pegas hari ini masih diakumulasi oleh asing ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Hari ini total asing beli bersih pada saham Pegas ini sebesar kurang lebih 11,5 miliar ya. Kesimpulannya, karena saham ini sudah keluar dari fase konsolidasinya, Pegas ini masih berpeluang besar ya untuk melanjutkan kenaikannya dengan target harga 1340 sampai 1450 untuk swing ya. Teman-teman yang ingin masuk baiknya nunggu pullback dulu ya, karena melihat stokastiknya yang sudah menunjukkan jenuh beli. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham Piwon. Piwon hari ini close di harga 480 per lembar sahamnya ya, atau naik kurang lebih 18 poin, atau secara persentasenya naik 3,9%. Kemudian yang menarik pada Piwon ini sudah keluar dari fase sideways-nya ya. Kemudian dari candlenya membentuk hammer yang terbalik ya. Kemudian dari volumenya lebih besar dari rata-rata hariannya. Kemudian jika kita melihat dari stokastiknya, sudah berada pada zona jenuh beli dan mengarah ke bawah ya. Yang menarik pada saham Piwon ini masih masuk dalam daftar 3 besar saham yang paling diburu oleh asing ya. Teman-teman bisa melihat di sini, total asing sudah melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 81,44 miliar. Oke, kesimpulannya jika melihat dari beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target price 500 sampai 550 ya untuk swing. Bagi teman-teman yang ingin masuk, baiknya nunggu pullback dulu ya, jika teman-teman takut saham ini sudah terlalu mahal, apalagi dilihat dari stokastiknya sudah menunjukkan jenuh beli. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini. Tetap disclaimer on ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.